Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang masalah doa. Wabil khusus doa untuk diri kita sendiri. Kalau kita sering memberikan doa kepada orang lain dengan mengirim bacaan Fatihah, bacaan Yasin, atau bacaan sholawat, atau bacaan yang lainnya, maka sangat penting bagi kita juga untuk mengirim Fatihah, mendoakan diri kita sendiri, keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar menghadiahkan surat Fatihah untuk yang masih hidup. Bagi kita, sekali lagi, yang sering mendoakan orang lain, kadang kita jarang atau lupa mendoakan diri kita dengan mengirim Fatihah kepada diri kita. Nah, untuk mengirim Fatihah ini, yang pertama kita berikan salam. Salam kepada diri kita, yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum wahai ruh yang ada dalam tubuhku. Coba ulangi. Assalamualaikum wahai ruh yang ada dalam tubuhku. Assalamualaikum wahai ruh yang ada dalam tubuhku. Kemudian berdoa, ya Allah, aku hadiahkan Fatihah ini untuk ruh dan diriku sendiri, untuk lahir dan batinku. Jagalah hambamu ini, lindungilah hambamu ini, dan jadikan hamba-hamba sebagai penjemput rezeki yang berkah, yang berlimpah, layak air yang mengalir tanpa henti, dan jadikanlah kami hamba yang bersyukur. Setelah itu, bacalah niat khususon ila ruhi wa jasadi waladi. Kalau untuk anaknya, sebutkan nama anaknya. Lahul Fatihah, baca Fatihah. Khususon ila ruhi wa jasadi, kalau ditambah anak, wa waladi, lahul Fatihah. Nah, baru setelah itu bacalah Fatihah. Namun sebelum baca Fatihah, letakkan tangan kanan pada dada sebelah kiri, bagian jantung. Lalu berilah salam seperti tadi. Assalamualaikum, Assalamualaikum, ya ruhi wa jasadi. Nah, ini salam seperti tadi. Kemudian niat, kemudian baca Fatihah. Nah, ini. Apa manfaatnya dari membaca Fatihah ini? Diriwayatkan dalam Sunan Ad-Darimi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Secara marfu dikatakan Al-Fatihah sebagai syifa atau penawar dari segala racun. Hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim. Nah, karena itu membaca Fatihah untuk diri sendiri dapat digunakan sebagai penawar atau obat. Ketika kita sakit, ketika kita merasa badan kurang enak, baca tuh Fatihah. Niatkan untuk penawar atau obat dalam tubuh diri kita sendiri. Nah, ini. Karena Fatihah ini banyak sekali manfaatnya. Sehingga dalam sholat pun kalau tidak membaca Fatihah,
maka sholatnya tidak diterima atau tidak sah. Bacaan sedekah Fatihah untuk diri sendiri. Aku hadiahkan Fatihah ini untuk diriku sendiri, lahir dan batin. Ya Allah, jagalah hamba-Mu ini, lindungilah hamba-Mu, jadikanlah hamba penjemput rezeki yang berlimpah seperti air sungai yang mengalir tiada henti. Amin ya rabbal alamin. Jadikanlah hamba orang-orang yang bersyukur. Jadikanlah hamba orang-orang yang masuk ke dalam golongan yang mendapatkan petunjuk darimu. Begitu. Bagaimana cara menghadiahkan untuk diri sendiri? Caranya adalah menghadiahkan Fatihah untuk diri sendiri adalah sebut nama diri sendiri secara pelan sebanyak 3 kali. Sentuhlah dada kiri yang menjadi tempat jantung tubuh kita. Kemudian ucapkan, aku menghadiahkan Fatihah untuk diriku sendiri, lahir dan batin. Nah, setelah seperti itu ya. Kita ulangi. Apa arti daripada khususon? Khususon di sini diartikan segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Surat Al-Fatihah termasuk surat yang penting yang harus diucapkan oleh umat Islam. Surat ini banyak membawa berkah. Salah satunya adalah untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Apakah boleh mengirim Fatihah kepada orang yang masih hidup? Terkait apakah boleh mengirim Al-Fatihah kepada orang yang masih hidup? Tidak dipermasalahkan dalam Islam. Malaikat Jibril pernah mempraktekkan saat beliau membacakan Al-Fatihah untuk Rasulullah ketika meruqyahnya karena terkena sihir. Nah, setelah selesai, ucapkan syukur kepada Allah. Dan mulailah aktivitas sebagaimana biasa dengan membaca basmalah. Selesai, alhamdulillah. Demikian tutorial singkat untuk pemula terkait dengan mengirim Fatihah untuk diri kita sendiri. Hadiah Fatihah untuk diri kita sendiri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kesempatan. Selamat mempraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.